Minasan konnichiwa. Kembali lagi bersama saya, yaitu Susan Hanan dari kelas Jusasi. Hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2026. Kita akan membahas atau mempelajari bungkai-bungkai yang ada di buku target lagi Minasan. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu di sini ada kara dari atau mulai, kemudian ada perubahan kata sifat i dan na, kemudian ada bun potameni dan lainnya Minasan. Yang pertama itu ada kara Minasan. Kara biasanya umumnya itu diartikan sebagai karena ya Minasan. Tetapi untuk karena ini, untuk kara yang ini itu bisa diartikan sebagai dari atau mulai Minasan. Jadi karanya itu tidak diartikan sebagai karena, tetapi diartikannya sebagai dari atau mulai. Ada contohnya. Untuk kara ini, kara dari atau mulai itu biasanya berada di titik awal waktu atau tempat. Seperti contoh, watashi wa kara kimashita. Saya datang dari Indonesia. Nah, kara yang di sini, kara kimashita, datang dari. Nah, karanya itu berarti mempunyai arti dari Minasan. Mempunyai arti dari mana? Dari Indonesia, berarti ini mencakup tempat ya Minasan. Jadi selain karanya itu yang kita ketahui itu hanya karena, nah di sini ada lagi karanya itu artinya itu dari atau mulai Minasan. Kemudian yang kedua di sini ada tekara Minasan. Bentuk tekara. Nah, tekara sendiri itu artinya adalah setelah Minasan. Langsung saja contohnya, gohan o tabete kara nomimasu. Setelah makan nasi, minum. Jadi tekaranya itu diartikan sebagai setelah Minasan. Nah, untuk tekara itu untuk menyatakan urutan kejadian Minasan. Nah, ini urutan dalam kalimat ini adalah setelah makan yaitu kemudian minum Minasan. Untuk selanjutnya itu ada perubahan kata sifat i dan kata sifat na Minasan. Untuk kata sifat i ya, kita langsung ambil contoh yaitu takai. Kata sifat i yaitu takai ya. Di sini ada takai yaitu artinya murah. Ini masih positif, bukan positif lampau tetapi positifnya saja. Kemudian jika di situ ingin dinegatifkan ya, itu berarti menjadi taka kunai. I-nya itu dihilangkan, kemudian diganti ku dan ditambahi nai Minasan. Jadi taka kunai artinya tidak mahal. Ini bentuk negatifnya Minasan. Kemudian ada juga di situ negatif lampau Minasan. Negatif tetapi waktunya itu sudah lampau, sudah terjadi Minasan. Yaitu takai itu menjadi taka kunakata. Taka kunakata. Karena kata di sini sudah lampau Minasan. Yang artinya adalah sudah tidak mahal. Kemudian untuk positif lampaunya itu menjadi taka kata. Taka kata, sudah mahal. Untuk kata sifat na sama ya Minasan. Di sini kita ambil contohnya itu adalah benrina. Benrina adalah mempunyai arti praktis Minasan. Kemudian
benrina ini sudah positif ya minasang. Benrina itu positif. Kemudian untuk negatif, bentuk negatifnya yaitu berarti benri ja arimaseng. Nah, untuk kata sifatna negatifnya adalah ja arimaseng minasang. Kemudian untuk negatif lampau itu menjadi benri ja arimaseng desta. Benri ja arimaseng desta minasang. Dan untuk positif lampau itu menjadi benri desta. Positif lampau ya minasang, benri desta. Nah, atau bisa juga di sini diubah menjadi data. Difutsukan menjadi data. Benri data bisa minasang. Nah, untuk kata sifat na itu untuk bentuk negatifnya adalah ja arimaseng, bentuk negatif lampau ja arimaseng desta, bentuk positifnya yaitu desta untuk kata sifat na. Dan untuk kata sifat i itu untuk negatifnya, bentuk negatifnya itu adalah kunai. Bentuk negatif lampau itu menjadi kuna kata, dan untuk positif lampau itu menjadi kata minasang. Kemudian ada lagi minasang di sini bentuk selanjutnya yaitu mengenai tameni. Tameni itu adalah artinya untuk atau demi, nah, atau bisa juga diartikan karena minasang. Nah, untuk tameni adalah untuk menyatakan tujuan atau demi menguntungkan kata bendanya. Di sini ada rumusnya. Ketika kata kerja berarti itu diubah menjadi kamus. Minasang, kata kerja diubah menjadi kamus. Dan kata benda itu ditambahkan menjadi no. Kemudian baru tameni nani. Contohnya, sorai no tameni isshokenmei hatarakimasu. Karena demi masa depan bekerja bersungguh-sungguh. Ya, demi masa depan bekerja bersungguh-sungguh. Nah, ini minasang, karena di sini sorai itu masa depan, sorai itu termasuk kata benda. Nah, untuk sebelum tameninya berarti ditambahkan no. Sorai no tameni untuk menguntungkan kata bendanya. Nah, untuk kata kerjanya misalkan menggunakan kata kerja sebelum tameni berarti tinggal dirubah menjadi kamus minasang. Untuk selanjutnya itu ada bentuk te, perubahan te. Di sini yang pertama ada te imas yang artinya itu sedang, te imas yang artinya sedang, dan ini memakai ke kata sifat aktif, sama masing minasan. Te imas yang artinya sedang itu memakai kata kerja aktif. Te imas yang artinya profesi atau kegiatan berulang itu menggunakan kata kerja aktif juga. Dan untuk ga, kemudian nani te imas artinya dalam keadaan itu menggunakan kata kerja pasif. Dan untuk ga juga nani te arimas itu artinya dalam keadaan juga, atau atau di bisa itu menggunakan kata kerja pasif. Aktif minasang, maaf, menggunakan kata kerja aktif, te arimas aktif. Tetapi karena di sini kenapa kok, kan di sini kan kata kerjanya menggunakan aktif minasang, kenapa kok di sini partikelnya ga? Nah, karena apa? Karena te arimas. Kalau arimas itu sudah pasti partikelnya adalah ga minasang. Contohnya di sini ada yang pertama untuk contoh te imas. Watashi wa ima hong o yonde imasu. Saya sedang membaca buku. Makanya te imasu. Contoh yang kedua, mainichi nihongo o
Benkyou shite imasu. Benkyou shite imasu. Benkyou shite imasu. Setiap hari belajar bahasa Jepang. Nah, ini adalah bentuk teimas yang kedua, kegiatan yang berulang. Kata bendanya kata benda aktif, berarti partikelnya itu o. Untuk contoh yang ketiga, denki ga suite imasu. Lampunya dalam keadaan menyala. Ya, untuk yang te imas dalam keadaan. Te imas tuh ininya suite imas, kemudian partikelnya juga ga. Kemudian contoh yang keempat itu ada kabe ni chiju ga hatte arimasu. Di dinding tertempel peta. Jadi minasang, di sini ada selanjutnya adalah bunpo mama. Ta atau nai atau i atau na atau no, kemudian mama. Itu artinya sama, masih dengan dalam keadaan. Contohnya, kochu o ita mama de heya ni hairanai de kudasai. Tolong jangan masuk ke kamar mandi dalam keadaan memakai sepatu. Kemudian selanjutnya itu ada mada nani nani des teimas, mada nani nani teimas, mada nani nani teimaseng. Untuk yang mada nani nani teimas, mada teimas itu artinya masih dan itu berfungsi sebagai suatu keadaan atau aksi yang masih berlangsung. Kalau madate imaseng itu artinya belum, berarti untuk menyatakan sesuatu yang belum dilakukan atau belum terjadi. Contohnya, hahawa mada nete imas. Hahawa mada nete imas. Ibu masih tidur. Karena di sini makanya teimas berarti mada teimas berarti masih tidur. Kemudian contoh yang kedua adalah hahawa madane teimaseng. Mada teimaseng berarti artinya belum tidur, ibu belum tidur. Kemudian yang terakhir itu ada yori, nani nani yori, itu bisa diartikan dari atau daripada atau lebih dari. Contohnya, sakana yori niku suki desu. Lebih suka daging daripada ikan. Ini untuk sebuah perbandingan minasang. Mungkin untuk bunke yang dipelajari untuk hari ini cukup sekian minasang. Sampai jumpa di lain hari minasang. Arigatou gozaimasu.